Halo. Assalamualaikum Pak Faza. Waalaikumsalam Bapak, Pak Agus. Gimana kabarnya Pak Faza hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggih. Nggih, harapan kita semuanya ya kita senantiasa diberikan kesehatan nggih Pak Faza nggih. Sehingga Amin. dalam menjalankan tugas sehari-hari kita ini fresh, kita ini tetap semangat. Nah, modal utama kita sehat. Maka itu ya kita tetap berharap dan menjaga. Selagi masih sehat, ya kita jaga. Kalau sakit, ya kita berdoa juga untuk tetap sehat. Pak Wanza, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja, nggih, tentang beban kerja, kemudian pengalaman kita di dalam kelas, atau monggo lah nanti Pak Faza barangkali punya topik yang menarik untuk hari ini bisa disampaikan ke saya untuk menjadi bahan diskusi kita, bahan sharing kita Pak Faza. Monggo. Jadi, Assalamualaikum Pak Agus. Terima kasih Waalaikumsalam. sudah Nggih. mau ngobrol-ngobrol, berkenan untuk nemenin ngobrol. Iya. Jadi, gini Pak Agus. Mungkin akhir-akhir ini tuh saya merasa gimana Pak ya? Entah apa jadwal yang padat atau saya yang nggak bisa mengatur waktu gitu loh. Nggih. Jadi pulang kerja tuh rasanya kayak capek gitu, capek Iya. gitu. Padahal Di anu ya, Pak ya, eee, rutinitas sama nggih. Jadi berangkat kerja sama, ya sama, kemudian pulang juga sama, tapi sepertinya capeknya berbeda begitu nggih, Pak Faza? nggih, betul. Oh, nggih. Bisa diceritakan Pak Faza mungkin keseharian panjenengan seperti apa? Kok bisa Ya, merasakan capek yang luar biasa? Padahal kalau kita ini kan jadwal sudah dibagikan oleh kurikulum dari awal nggih. Panjenengan betul. ngajar kelas berapanya. Nggih. Gimana, Pak? Jadi gimana Pak ya, memang jadwal sudah dibagikan, sudah ditulis rapi oleh kurikulum ya kan. Tapi begitu sampai ke kita kan kita tidak tahu namanya tugas-tugas tambahan yang lain ya kan. Oh, Yang nggih, betul. yang kadang sifatnya tiba-tiba atau mendadak. Mhm. Sampai-sampai Nggih. kita pernah itu sekali waktu itu nggak bisa sampai masuk kelas, Oh, begitu. nggak bisa masuk kelas. Lah gimana, kita mau ngajar, ada tugas ini datang, kita selesaiin. Kalau diselesaiin di rumah, kemungkinan besar rampung ya kecil ya, karena di rumah kadang ya jenengan tahu sendirilah orang tua Mhm suka mhm. kadang Nggih, ada. berbagi ya Pak Mas ya, nggih. Jadi kalau Nah, kalau kita di rumah ya bebannya berubah. Kita sebagai masyarakat begitu nggih. betul. Di ya kalau di rumah ya bersama keluarga ada tugas lain, bersama masyarakat juga ada tugas lain, begitu nggih Pak Faza nggih? Nggih, betul. Jadi ya gimana, mau nggak mau kita harus boleh dikatakan curi-curi waktu untuk nyelesain tugas-tugas tambahan Oh itu ngaten, di nggih nggih. kelas. Kadang Nggih, tugas yang jadi, dengan tugas rutinitas, tugas utama Pak Faza, sebagai guru ini sudah terjadwal dengan rapi, kemudian ada tugas tambahan yang, itu menjadi tambahan, menjadi tugas sampingan nggih yang diberikan oleh entah itu kurikulum, entah itu kesiswaan, entah itu kepala sekolah langsung kepada Pak Faza, sehingga ini menyita waktunya Pak Faza, begitu nggih? Baik nggih, benar ataupun, tugas-tugas lain, begitu nggih? Nah, betul. nggih. Terus kira-kira Pak Faza untuk, tujuan kita untuk diskusi hari ini kira-kira mau ke mana arahnya? Jadi gini aja, Pak, kalau kita bilang jadwal tugas itu kan sudah ada ya, sudah ada. Mungkin bolehlah Pak sharing dari jenengan itu gimana agar tipsnya kita ini bisa menyelesaikan menyelesaikan tugas ini dengan baik di tengah padatnya ya mungkin kegiatan kita.
Itu Pak, sebenarnya yang saya masih ngotak-ngatik, masih mencari-cari, piye yo iki, lah iki rong rampung iki wis teko neh, lah iki rong rampung teko neh. Jadi itu ya Pak, pulang-pulang tinggal capeknya, betul capek rasanya beda itu. Oh begitu. Beda ketika kita jadi guru biasa lah, Mm-mm. ya jadi guru apa udah Oke. gitu. Pak. Gimana Pak kalau menurut jenengan? Oh, oke. Kalau boleh tahu Pak, sebelum kita lebih jauh, nggih. Jadi tujuan kita hari ini adalah bagaimana Pak Faza ini nanti bisa memanage waktu sehingga tugas utama itu selesai dengan baik, kemudian tugas tambahan juga selesai dengan baik, sehingga nanti tidak berimbas, tidak berpengaruh kepada kegiatan yang lain. Begitu nggih Pak Faza nggih? Nggih, betul Nah, betul. nggih berarti kita sepakati dulu biar nanti kita tidak melebar nggih Pak Faza. Jadi Oh nggih. nggih memanage waktu begitu Pak Faza nggih. Nggih nggih. Nggih. Nah, kalau boleh tahu Pak Faza, panjenengan sering dimintai tugas apa nggih? Maksud saya Jadi begini, selain mengajar kan panjenengan sepertinya itu kok saya lihat tugasnya banyak sekali begitu. Nah, apakah di kurikulum ataukah di kesiswaan ataukah ada tugas lain Pak Faza yang mungkin bisa diceritakan sehingga nanti kita bisa memetakan mana yang harus kita selesaikan lebih dulu begitu Pak Faza. Jadi gini, selain ngajar seperti biasa ya kan, kadang kami ini mendapatkan tugas yang di kehumasan, Oh di gitu, humas, kehumasan, nggih. betul. Kadang harus ke sana, ke sini ya kan. Nggih. Terus mempublikasikan kegiatan-kegiatan, mendokumentasikan kegiatan-kegiatan, entah itu kegiatan Mhm. Nggih dinas, nggih nggih nggih. lomba-lombanya anak-anak, itu salah satunya. Dan ya yang lainnya. Mungkin kita juga pernah membantu kesiswaan juga dalam Mhm. kegiatan-kegiatan kesiswaan maupun Nggih. kegiatan-kegiatan kurikulum. Jadi Mhm. itu kadang kami sering menemukan, wah ini tumbukan nih, ini barengan ini. Oh ngaten nggih nggih. Oh sepertinya anu ya Pak Fazai, jenengan masuk di berbagai lini, di Iya, kesiswaan masuk, di humas masuk, di eee, mana, di kurikulum juga masuk nggih? Nggih enggak ya Pak. Kadang, nggih wah ini kok kalau bisa nyelesain satu-satu nggak masalah, tapi ternyata eh delalah pas bebarengan. Nah ini nggih. tenaganya cuma satu ya. Oh iya. Sampai Nggih. kita keteteran nih kan, kita juga pengelola media-media sekolahan juga. Kadang kita keteteran mengelola bahan untuk dijadiin berita publikasi. Karena Oh nggih nggih. nggak sempat itu. Kita nggak sempat Betul betul. ngerjain itu. Nggih. Jadi begini Pak Faza, dari cerita panjenengan itu saya menangkap bahwa panjenengan itu ada tugas yang banyak nggih, ada tugas yang banyak, malah di berbagai lini kan, di berbagai kegiatan sekolah, panjenengan sebagai humas, akhirnya nanti berpengaruh pada tugas-tugas panjenengan begitu. Oke. Nah, dan targetnya adalah bahwa semuanya harus selesai ngaten nggih Pak Faza nggih? Betul, Pak. Nah, betul. Nah, kalau boleh tahu Pak Faza, untuk selama ini kan sudah berjalan beberapa waktu nggih Pak Faza kegiatan yang demikian ini. Bagaimana Pak Faza untuk menyikapi selama ini, Pak? Jadi ya selama ini kita membagi sesuai dengan proporsinya, Oh, sesuai ngaten. dengan skala prioritasnya. Mana yang kami skala prioritas utama itu kita kerjain dulu. Setelah itu menyusul ke berikutnya. Karena kalau Hmm. dikerjain bebarengan, saya rasa nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau itu kami bagi dalam skala prioritas. Gitu. Oh, gitu. Nggih. Iya, jadi yang prioritas utama itu kita utamain dulu, kita selesaiin dulu, habis itu baru yang prioritas kedua, ketiga dan seterusnya. Akhirnya Nggih. walaupun disambing lembur-lembur itu ya, yang penting Mhm. selesai bagi kami itu. Oh, ngaten. Nggih, berarti yang selama ini sudah dilakukan adalah
menyusun strategi dengan memprioritaskan mana yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan nggih. Nah, kalau kita feedback Pak, sampai saat ini ketika panjenengan refleksikan diri itu kira-kira di antara angka 5 sampai 10 posisi panjenengan itu di angka berapa Pak? Saya mungkin di angka 7 sampai 8 Pak. Untuk sekarang nggih Pak, posisi Betul, sekarang masih ini. 7 sampai 8 ya. Posisi sekarang Pak Fazza adalah di posisi angka 7 nggih. Nah, dengan kondisi yang demikian ini, kemudian tugas berat harus diselesaikan, ini posisinya di angka 7. Untuk ke depan harapan Pak Fazza bagaimana? Di angka berapa Pak? Untuk ke depan, bismillah lah bisa tembus ke 9 gitu loh. Angka 9 nggih. Betul. Angka 9. Harapannya adalah di angka 9. Nah, tadi kan sempat kita singgung juga Pak Fazza nggih, untuk kegiatan ataupun yang sudah dilakukan untuk Pak Fazza itu adalah menyusun skala prioritas. Ada hal yang harus diutamakan diselesaikan lebih dulu. Nah, untuk ke depan ini kira-kira apakah Pak Fazza akan sama atau ada alternatif lain Pak Fazza? Kira-kira bagaimana Pak Fazza? Untuk ke depan yang akan kami lakukan skala prioritas tetap, kami akan menambah jumlah tim, akan menambah personil. Iya, kami akan bentuk suatu tim kecil lah yang nanti akan membantu tugas-tugas kami di kehumasan dan sebagainya. Sehingga bisa pembagian tugas itu bisa terbagi dan bisa terselesaikan sesuai deadline gitu. Ada tim nggih Pak Fazza nggih. Nggih bagus itu Pak Fazza, luar biasa. Jadi memang kita harus berkolaborasi dengan orang lain Pak Fazza nggih. Nggih. Jadi harus melibatkan banyak orang sehingga nanti Pak Fazza terbantu sehingga tidak merasa capek sendiri, ngaten nggih Pak Fazza nggih? Betul. Nggih. Mungkin ada alternatif lain Pak selain melibatkan beberapa teman. Karena kan kita mungkin juga tahu nggih, kita di sekolah semua Bapak Ibu guru itu juga punya tugas yang sama, ada tugas utama juga sehingga nanti tugas mereka juga tetap jalan, terus tugas bersama panjenengan juga jalan. Barangkali ada alternatif lain Pak Fazza untuk meringankan bebannya Pak Fazza ini, mungkin ada Pak Fazza? Terkait tentang fokus ke tugas-tugas kehumasan terutama di bagian publikasi dan juga media ya. Selain membagi tim tadi dari rekan-rekan guru yang akan kami lakukan, insya Allah kami akan menggandeng anak-anak untuk kami ajari tentang bagaimana teknik-teknik pengelolaan media sehingga itu nanti yang harapan kami bisa membantu tugas-tugas kehumasan bidang media dan publikasi. Jadi karena memang ada bagian-bagian yang itu bisa diselesaikan oleh orang banyak seperti melibatkan anak-anak kan insya Allah lebih meringankan kami nanti. Wah, luar biasa Pak Fazza. Ini juga ide bagus nggih. Alternatif yang bagus. Ini kan sekarang kita juga sudah zaman IT-nya canggih. Ya mungkin beberapa orang itu punya kelebihan, termasuk anak-anak kita Pak Fazza, siswa kita itu punya talenta-talenta. Mereka ada yang punya talenta di bidang fotografi, ada yang pandai di bidang editing dan lain sebagainya. Ini luar biasa Pak Fazza. Karena kita juga berbatas waktu Pak Fazza, jadi saya mungkin mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Fazza. Jadi Pak Fazza tadi memberikan alternatif tentang melanjutkan skala prioritas, mana yang harus diutamakan diselesaikan lebih dulu, kemudian melibatkan tim, tentunya Pak Fazza tahulah mana yang bisa diajak untuk berkolaborasi, Bapak Ibu guru di sekolahnya Pak Fazza. Kemudian ini juga hal baru Pak, melibatkan anak-anak untuk korespondensi Pak untuk mencari berita, mencari foto, mencari video atau mencari hal-hal yang nanti sesuai dengan arahan Pak Fazza. Nah, kira-kira Pak Fazza di antara alternatif-alternatif itu nanti bisa dilaksanakan apa ada kendala nggih kira-kira? Insya Allah bisa dilaksanakan, Pak. Insya Allah bisa dilaksanakan. Bisa jalan nggih? Iya. Nggih. Bisa dilaksanakan. Bisa jalan, bisa dilaksanakan nggih.
Mungkin Pak Faza untuk keterlaksanaannya nanti apakah dengan 3 alternatif ini nanti bisa lancar atau ada kendala? Nggih, kalau kita ini pasti Pak, kita yakin pasti ada, bisa dilaksanakan nggih. Nah, kira-kira sejauh mana Pak ketercapaian dari kelancaran atau dari keberhasilan solusi dari Pak Faza ini, Pak? Ya, kemungkinan insyaallah 80-90% lah rencana atau Alhamdulillah. alternatif ini bisa terwujud. Karena kami melihat juga potensi-potensi anak-anak yang memang sudah kami monitor. Betul betul, Si nggih. A, si B, si C, wah ini punya potensi, ini punya kemampuan ini, di bidang ini, di bidang ini. Kita sudah scout talent ya kan, nanti kita panggil, kita Nggih. undang, kita berikan sedikit pengetahuan, kita latih sedikit, kemudian kita berikan tugas. Dan alhamdulillah beberapa pertemuan yang lalu kegiatan-kegiatan formal sekolah, kita sudah melibatkan si anak tersebut, anak-anak itu. Alhamdulillah, nggih nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Faza, ini luar biasa sekali. Bagaimana Pak Faza, kita sudah bicara dari awal nggih tentang permasalahannya Pak Faza, kemudian kita bersama-sama nggih, Pak Faza menyampaikan untuk alternatif solusi, kemudian kita juga, membahas tentang bagaimana keterlaksanaannya, itu bagaimana Pak Faza perasaannya sekarang ini? Alhamdulillah, sedikit lebih plong Mbak ya, sudah lebih ringan lah ini, Nggih nggih. sudah Nggih. enteng gitu, sudah ada yang diajak ngobrol ini. Siap siap, nggih nggih. Terima Nggih, kasih. saya berdoa semoga semuanya lancar, beban kita bukan beban Pak, enjoy aja lah, kita tugas kita, semuanya bisa terlaksana dengan baik, nggih. Barangkali itu Pak Faza, saya terima kasih atas kesempatannya, mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol kembali. Terima kasih Pak Faza, nggih. Terima kasih Pak Anggus, tak pamit dulu Nggih. Pak. Nggih, monggo, matur suwun. Assalamualaikum Pak Sami Faza. sami, waalaikumsalam.